Queen Podcast. Hari ini aku ditemenin sama 3 bintang tamu spesial nih. Ada yang pertama. Hai, aku Clea. Hai, aku Elizabeth. Hai, aku Atika. Dan aku sendiri sebagai host, Bridget Queen Aquilin. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget nih, yaitu maafkan tanpa memaki. Oke, kalian pernah gak sih di situasi kayak yang disakitin sama teman, mungkin dari perkataan, terus habis itu kayak kita rasanya memaafkan tuh susah banget. Mungkin dari Atika? Pernah tentunya ya, dan karena omongannya dia itu menyakiti hati aku banget gitu loh. Temen yang nggak aku sangka-sangka ternyata bisa ngomong kayak gitu. Sakit banget sih. Itu dari teman dekat? Enggak sih, nggak deket, lumayan deket, tapi nggak deket. Bukan close friend. Kalau siapa? Pastinya pernah dong. Kayak di friendship, di pertemanan pasti ada crush juga kan. Setiap orang pasti pernah itu kan. Tapi maafkan ya, nggak gampang sih. Ya benar banget sih. Tapi kayak sering berjalannya waktu ya pasti Akhirnya memaafkan dengan waktu ya. Iya. Oke, kalau Clea gimana Clea? Kalau dari aku sendiri juga pernah. Pastinya nggak mau lah kalau dalam pertemanan kita nggak mau yang namanya ribut, tapi ya ribut itu kayak misalnya kita nggak bisa dihindari. Jadi tapi biasanya ya setelah ribut itu biasanya jadi malah makin lebih dekat. Jadi ya itu sih pentingnya memaafkan. Ya. Jadi memaafkan itu sebenarnya dalam dunia pertemanan itu penting banget ya. Selain membangun kedekatan, habis itu mengurangi ketegangan dan juga memberikan kebahagiaan dalam hubungan pertemanan. Terus teman-teman, ada nggak sih tantangan dalam memaafkan itu sendiri? Kayak berat banget ya pasti ya memaafkan itu. Terus cara kalian buat menghadapi itu kayak gimana? Kayak akhirnya heal sama hal yang buat kalian sakit itu gimana? Yang aku dulu ya. Yang pertama mungkin karena kita bakal sering ketemu sama teman kita tersebut. Karena mau nggak mau kita harus komunikasi, kita ngobrol, dan tantangan terberat dalam memaafkan. Kalau menurut aku sendiri, ketika kita nggak salah tapi terpaksa harus memaafkan orang tersebut cuma buat memperbaiki hubungan. Karena gengsi. Benar ya, menurut aku gengsi itu tadi. Kalau kalian? Iya, kalau dari aku sama sih, ego sama gengsi. Kayak masa dia nggak maafin duluan terus aku maafin duluan. Kayak gitu sih. Kalau dari Clea gimana? Iya sama juga. Jadi kesulitan yang paling sering muncul itu karena ego, gengsi, terus habis itu ketidakmengertian. Jadi ini bisa menghambat proses memaafkan gitu teman-teman. Terus kira-kira nih batas dalam pertemanan kalian punya nggak? Kayak dalam pertemanan tuh punya batas-batas tersendiri yang nggak pengen bego orang lain gitu. Ada nggak dari kalian? Buat nentapin batas-batas itu. Iya, jadi kayak batas-batas sehat lah dalam pertemanan. Itu sih set banget di situ. Kayak pasti bahkan kita dalam keluarga pun pasti kan juga ada yang namanya batas-batas gitu loh. Nggak ada kalanya sama keluarga kita yang paling deket pun kita mesti kayak harus nggak semuanya kita ceritain gitu loh. Karena setiap orang juga nggak bisa memahami kita, apalagi dalam pertemanan gitu. Bukan maksudnya kayak kita nggak bisa percaya atau nggak bisa trust sama teman kita atau sahabat kita, tapi kayak lebih dikit. Iya, ada kalanya memang nggak perlu semuanya itu diceritakan gitu. Dan itu juga untuk meminimalisir masalah-masalah kedepannya. Iya, bener sih. Apalagi kalau biasanya kan yang paling negatif itu ya paling orang-orang sensitif lah bahas itu, apalagi itu tentang mental health. Mental health, apalagi ada orang yang punya mental health itu terus habis itu memakai hal itu jadi sebuah candaan, itu benar-benar sakit banget sih biasanya. Apalagi juga di lingkungan kita biasanya ada yang nggak punya orang tua, nggak punya papa atau nggak punya mama. Itu kita tuh biasanya sering nggak sih nemu kayak anak-anak yang memakai hal itu sebagai sebuah candaan, padahal sebenarnya orang tersebut tuh sebenarnya sakit banget rasainnya ya kan. Kalau dari siapa ada nggak
batasan-batasan gitu. Kayak setiap orang pasti punya batasan-batasan ya, tapi kayak setiap orang pasti beda-beda, setiap individu pasti beda-beda. Jadi menurutku batasan-batasan itu juga perlu dikomunikasiin sih dari Iya. di pertemanan ataupun di keluarga gitu. Terus kayak kita juga harus peka gitu sih kalau misal ada teman kita yang memang dia kayak terlihat ada kayak membatasi pembicaraan itu, ya udah nggak usah kita lanjutkan gitu. Udah mulai nggak nyaman Ya kita harus peka dengan itu sih. Kalau kita. Sama sih kayak Clea tadi. Kalau misalnya dia nggak pernah bahas topik itu sama sekali, berarti aku nggak seharusnya buka topik itu pas ngobrol sama dia. Gitu teman-teman, untuk menciptakan hubungan pertemanan yang lebih sehat. Oke. Selanjutnya biasanya dalam pertemanan itu pasti melekat banget ya sama yang namanya empati, rasa empati. Menurut kalian nih, rasa empati itu kayak gimana sih? Dan kenapa empati itu sangat penting dalam dunia pertemanan? Dari aku dulu ya. Iya, boleh. Mungkin itu sih penting tol empati itu, soalnya kayak misal teman kita cerita, ya kita harus bisa memposisikan diri gitu loh. Apalagi kayak kita kan sering denger di apa sih era sekarang kan, misalnya kayak kita cerita kayak ada teman, kamu mending kayak gitu, nggak cerita sih, nggak cerita gitu, ya ampun itu paling kesel kan gitu. Jadi ada kalanya kita ya memposisikan di posisi mereka gitu. Terus kalau misalnya kita nggak bisa memberi pendapat atau saran, jangan mungkin jadi pendengar aja. Kadang memang jadi pendengar itu udah cukup. Iya. Yes. Kalau dari kalian berdua, beda nggak? Sama Sama. ya. Karena aku pribadi orangnya, kalau misalnya udah cuma cerita tentang masalah keluarga atau apapun, aku nggak bisa ngasih saran ke mereka. Jadi seenggaknya aku harus dengerin mereka Jadi cerita bener dulu. ya. Ya. Jadi biar mereka merasa sendirian. Benar banget. Jadi kalau misalnya teman bercerita, alangkah baiknya kita tuh jadi pendengar yang baik teman-teman, bukan yang kayak membanding-bandingkan masalah mereka dengan masalah kita. Karena setiap anak, setiap orang itu ada porsinya sendiri dalam setiap kehidupannya, permasalahan di kehidupannya. Oke, jadi empati ini secara nggak langsung menciptakan ikatan hubungan pertemanan yang lebih kuat. Untuk meningkatkan hubungan, ada nggak ya cara-cara tertentu atau tips-tips tertentu untuk meningkatkan hubungan dalam circle kalian sendiri? Meningkatkan hubungan. Biar hubungan pertemanan itu makin erat, makin dekat. Gitu. Iya, Iya, gitu. Pemain Itu bareng. sih. Komunikasi sih. Iya. Harus sering-sering ngobrol, sering-sering cerita gitu. Walaupun kayak tetap set dari situ, tapi ya tetap luangin waktu quality time gitulah, entah hangout bareng. Dan teman-teman, sebenarnya dalam dunia pertemanan kita tuh pasti wajar dong mengalami namanya perdebatan, pertikaian, atau saling nggak sepaham nih. Dan itu sebenarnya normal banget. Nah, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan, dan dari kesalahan itulah yang merupakan bagian terpenting dari proses pertumbuhan kita. Tuh, Karena izin dong gitu. Ya, Karena ya. pengalaman itu bisa, kesalahan tersebut bisa dijadikan pengalaman sama orang tersebut buat kedepannya harus bersikap bagaimana dan menghindari masalah yang serupa. Iya, kalau nggak ada kesalahan malah nggak ada patokan nggak sih buat kita jalan ke depan kayak gimana, yang lebih baik kayak gimana. Malah kayak misalnya nggak ada, bukan berarti dalam berteman berarti harus ribut gitu ya. Iya. Cuman kalau nggak ada masalah tuh malah justru kayak pertemanan kita stuck gitu loh. Jadi Iya. kayak kita berarti akhirnya nggak sedekat itu gitu. Kita berarti belum semengenal itu sama kita gitu. Jadi bukannya pengen ada masalah, cuman biasanya masalah tuh memang Pasti Iya, dan dan emang Menumbuhkan. menumbuhkan itu. Iya, iya, dan malah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik nih dari Terus jadi lebih tahu juga. Iya. Mereka jadi tahu kita jadi tahu dia. Oke. Terus kalian gimana? Ada yang perlu ditanyain ke aku biar ada timbal balik nih? Oh iya. Iya. Dari kamu aja. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku ada sih cerita yang tentang memaafkan tanpa memaki nih, yang benar-benar buat aku sebenarnya geram banget. Jadi teman-teman, aku
aku di universitas semacam ini menjadi ketua dalam suatu organisasi. Dan jadi ketua itu aku kira ya udahlah cuman memimpin aja, tapi ternyata nggak segampang itu teman-teman, dan itu butuh banget rasa sabar yang tinggi banget dan mengerti karakter seseorang pribadi masing-masing. Nah pas itu temanku ini lagi mogok kerja nih teman-teman. Habis itu aku lihat kan sekali dua kali kok tidak ada perubahan. Akhirnya aku rasanya kayak terjengkel kan. Akhirnya aku langsung mengeluarkan isi kata yang di hati. Dan ternyata itu membuat temanku itu kayak, kamu kok terlalu kasar sih kayak gitu. Iya. Dan dari situ aku sedih sadar kalau ternyata meskipun aku dalam kondisi marah, aku harus tetap menggunakan akal sehatku dan hati yang dingin. Jadi untuk menanggapi orang yang seperti itu atau yang membuat jengkel hati kita tuh harus mendinginkan hati kita dulu, pikiran kita dulu, pikiran kita dulu untuk menghadapi orang tersebut. Dan justru cenderung dengan kita sabar, itu malah lebih masuk loh teman-teman ke hati teman-teman kita yang jadi target kita nih. Nah, kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita jadi toksik sendiri malah. Iya, jadi kita harus memahami teman kita ini gimana ya cara untuk masuk ke dalam dirinya, masuk untuk jadi dia tuh ngerti sama perasaan kita. Dan ternyata nggak semua hal itu harus dengan memaki. Dengan kita bisa sabar dan mengingatkan terus, ya itu bisa membantu untuk akhirnya jadi dia sadar juga loh sama pekerjaannya dia, job desk-nya dia itu sih. Iya, benar banget. Jadi kita memaki itu kayak kita mengeluarkan energi negatif, nggak cuma dampaknya ke orang lain aja, tapi ke kita sendiri juga bisa. Iya sih. Kayak kayak kita melakukan hal apa setelah itu suasana hati kita jadi kayak terpengaruh gitu. Iya, benar sih. Terus nih, dari kita udah ngobrol panjang kali ya, ada nggak sih menurut kalian tips-tips praktis gimana memaafkan atau memaki ini? Dari siapa dulu? Boleh nih dari kalian. Kayaknya kelihatan udah siap banget ya. Kalau kayak aku mungkin tips pertemanan juga gitu ya. Kalau misalnya memang ada suatu kalanya kita kayak punya masalah gitu sama teman kita, kadang kan aku sendiri kan sifatnya kadang agak traumaan gitu loh. Jadi mungkin bisa memaafkan, tapi mungkin agak nggak bisa sedekat dulu lagi gitu. Ya bukan gimana, tapi kayak ada rasa trauma pasti kan. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah rasain kayak gitu. Jadi yang biasa tak tanamnya di aku sih kayak